ke Norway gitu ya, gitu. Ke Norway ngajak istri gue tercinta karena semenjak gue nikah gue nggak pernah ngajak dia honeymoon. Karena tahun ini pertambahan usia, apa yang berbeda? Kok secara umur beda ya, tapi secara ini gimana gitu? Ya berbeda, saya bekerja. Ya, apa ya? Tahun ini luar biasa banget, alhamdulillah. Maksudnya apa ya? Berkah dalam hidup saya itu makin bertambah ya gitu dengan ada hadirnya Akse, anak terakhir nomor 3. Bukan terakhir sih, sorry, anak ketiga. Ya, cuman yang berbeda adalah biasanya kalau ulang tahun biasanya sih ngumpul ya gitu. Saya ngumpul sama istri sama anak gitu, ngabisin waktu bareng-bareng gitu. Cuman sekarang berbedanya mungkin ya gitu. Sampai besok aja scene banyak banget gitu, syuting ya gitu, scene banyak banget. Jadi ya memang diwajibkan untuk kerja ya gitu. Jadi memang tanggung jawab juga. Ya mungkin dengan bertambahnya umur ini memang tanggung jawab harus lebih besar lagi gitu. Ada kado spesial sih dari istri? Berhubung saya masih kerja nih, saya belum pulang. Belum tahu nih masih dapatnya. Saya nggak tahu nih dapat kado apa, tapi dia emang tipikal yang selalu beliin kado gitu, dan kadonya tuh yang unpredictable banget gitu. Contoh, gue kan hobi mancing ya, dan gue jalan sinetron. Itu kan sekarang alhamdulillah itu udah masuk 400 episode lebih ya gitu. Dan lucunya dia beliin reel yang lumayan lah ya harganya gitu. Yang gue sendiri gue nggak mau beli sebenarnya gitu reel itu, tapi gue suka. Dan dia tahu itu ada di wishlist gue gitu. Dia lihat di situ, terus akhirnya dia beliin itu. Cuman sayangnya adalah sekarang kan gue lagi jalanin sinetron. Jadi untuk menjalankan hobi tersebut tidak bisa. Makanya jadi agak lucu istri gue itu emang. Berarti masih disimpannya? Sempet sih udah kepake kemarin gitu. Akhirnya kan kita kan ada libur ya gitu. Akhirnya dipakai buat mancing gitu. Oke, apa sih Jas secara pribadi, Ray, lu sendiri di umurnya sekarang apa sih yang pengen dikejar sendiri? Dia ada Target nggak sih dalam hidup so far? Gimana ya? Gue kalau misalnya ngomongin motivasi mungkin baik sekali, tapi kalau ngomongin target, alhamdulillah ya gitu. Gue tipikal orang yang selalu bersyukur dengan apa yang gue milikin sekarang. Ya, selain keluarga ya gitu loh, mau harta apapun tuh gue selalu bersyukur itu dengan apa yang kita miliki sekarang, dan itu gue ajarkan ke istri gue, dan semoga ini berlanjut ke anak-anak gue ya gitu. Memang kerja itu penting gitu, tapi keluarga itu jauh lebih penting. Jadi kalau gue berharapnya mudah-mudahan dengan sinetron terpanjang yang udah gue jalankan setelah ini, mungkin gue bisa ke Norway gitu ya gitu. Ke Norway ngajak istri gue tercinta karena semenjak gue nikah gue nggak pernah ngajak dia honeymoon. Hidup gue selalu kerja, dan sekarang gue baru mulai ngerasain itu baru kayak sekitar 3 bulan ini lah gitu. Gue ngeliat dia tidur kecapean, ngurusin 3 anak yang umurnya beda setahun semua gitu ya. Nicole sekarang baru 3,5 tahun, Kan baru 2 tahun, Akse baru 8 bulan. Kadang ngeliat mereka tidur tuh sedih gitu ya gitu. Jadi ya gue punya ini gitu, gue punya tujuan yang mungkin nanti gue pengen ngajak dia gitu. Berarti mengurus sendiri istri 3 anak? Ada neni, cuman mau bagaimanapun gue tetap ngajarin dia untuk anak ya tetap ibunya lah yang harus mengurus ya gitu. Nanti pengen ke Norway, kenapa milihnya ke Norway? Impian. Itu impian kita sekali, dan dia istri gue tipikal yang nggak pernah mau ngomong kalau misalnya dia pengen sesuatu gitu ya gitu. Dia memang nggak pernah minta apapun, dia nggak pernah gitu, dan gue bersyukur ya gue punya istri seperti itu. Jadi ya udah, jadi kadang dia ngeliatin sesuatu ya gue merhatiin aja gitu. Oke, mungkin dia pengen kesana gitu. Ja, punya 3 anak. Gimana rasanya, apakah pengen nambah lagi? Kalau pengen lagi pengen, cuman kasihan istri ya gitu. Kasihan dianya, tapi gue suka bercanda di rumah gitu kan, manggil si kecilnya, yang paling kecil kan namanya Akse ya gitu, cowok kan gitu. Gue bercanda ya, abang Akse gitu, abang apaan gitu dia gitu, abang apaan, enggak sih. Mungkin kalau gue sih pengen punya anak 3 karena dari awal Nicole tuh kan anak pandemi ya, misalnya kita pandemi ya gitu. Terus gue pikir eranya kan pasti udah berbeda gitu, era kedepannya pasti udah berbeda. Jadi yaudah better istri gue hamil lagi supaya Nicole punya temen gitu.
Tapi di kesibukan membagi waktu dan prioritas di saat ada sama anak penting banget ya. Apa yang biasa dilakuin sama anak? Quality time sama anak. Quality time-nya ngapain aja ya biasanya? Ngajarin mereka belajar English, Nicole ya, terutama gitu. Paling yang gemes emaknya. Karena Nicole dikit-dikit jadinya English ngomongnya gitu. Karena Nicole kan ngomongnya kan masih agak berantakan deh gitu. Mamanya nggak ngerti, maminya nggak ngerti gitu. Yang ngerti dedinya gitu. Jadi terus apalagi sekarang si Kan yang nomor 2 itu manja ya nauzubillah gitu. Jadi tapi it's okay gitu, gue happy gitu karena kadang anak kedua mungkin apa ya, mungkin karena dia ngerasa anak kedua gitu, jadi maminya terlalu fokus sama si Aksinya yang paling kecil gitu kan, dan akhirnya dia nempel terus sama gue, jadi ya nggak apa-apa, it's okay. Bagi sama istri gimana Apa? ngerawat anak so far? Kita sama-sama, cuman ya memang sih banyak yang bilang kalau misalnya ngeliat kemajuan anak hanya lewat video call itu nggak berpengaruh, tapi buat gue daripada tidak ada yang bisa dilakukan, ya itulah yang gue lakukan. Gue kadang sehari nelfon istri gue video call dia 20 kali lebih mungkin ya gitu. Karena gue pengen tahu perkembangan anak-anak seperti apa, dan gue juga pengen lihat istri gue capeknya seperti apa gitu. Nanti ngarahin dia ke dunia entertainment juga nggak kak? Tidak. Tapi bakat anak penangannya nggak sih maksudnya? Kalau Kan sih actingnya luar biasa. Si Kan tuh actingnya luar biasa gitu. Iya, pinter banget ya. Cuman enggak. Kalau gue sih karena gue muslim ya gitu. Gue pengen ngajarin Nicole mana ya. Gue pengen ngajarin dia archery. Terus kalau Kan mungkin go-kart mungkin balap. Jadi pembalap go-kart gitu, karena gue pengen jadi pembalap tapi nggak bisa kan, nggak kesampean mungkin ya, tapi kan kita sebagai orang tua hanya mengarahkan ya gitu, mengarahkan besarnya kalian jadi apa terserah kalian lah gitu, yang jelas hal yang baik pasti. Kenapa nggak mau jadi di itu kan capek apa sebenarnya nanti kesian anakku? Gimana ngomongnya bang? Itu salah nih gue. Oke sih, mungkin cukup dedinya aja. Tapi ya tetap kembali lagi, nah terserah kalian nanti jadi apa. Yang jelas lihat Dedi, lihat Mami gitu, lakuin yang terbaik gitu. Yang jelas selama itu hal positif, lakuin aja. Tapi ya kembali lagi, gua dan Eca istri kita hanya bisa mengarahkan gitu. Tapi yang disiplin so far kalian berdua siapa? Apa? Yang paling disiplin sama anak, misalkan anak. Gua. Lebih tegas lagi. Tegas. Gua paling tegas gitu, karena ya maminya kan mungkin ya jiwa ibuannya tinggi sekali ya gitu. Tipe harmonis gimana sih kak? Apa? Tipe harmonisnya nih keluarganya Kaiza? Ya kalau ngomongin harmonis mas, setiap rumah tangga pasti ada ini ya, ada lika-likunya, cuman bagaimana kita menanggapi aja gitu. Balik lagi lah, harus ingat pengorbanan apa yang udah kita lakukan, tapi ke diri kita masing-masing ya. Ini kalau dari gue pribadi ya gitu, gue lebih baik ke self mirroring ya gitu. Jangan terlalu memikirkan kesalahan pasangan, tapi lebih mikirin kesalahan pribadi aja gitu. Dan ternyata itu bekerja sekali. Maksudnya apa yang gue lakukan ke diri gue, ternyata itu jadi mirroring juga untuk dia gitu. Karena menurut gue apa yang dilakukan suami, ya itu contoh untuk istri gitu.